Sri Mulia Rahadi. Sebelum bergabung dengan SMA Putra Nusa, hidup kami sudah penuh drama di sekolah SMA Negeri Jakarta Pusat. Karena aku malas mengingat masa-masa menempuh pendidikan di sana, aku tak pernah tertarik untuk menyebut nama sekolah itu. Jika mungkin, aku ingin menyetip nama sekolah itu dari ingatanku. Tetapi itu sia-sia. Setiap detik, setiap menit, sekolah SMA negeri itu tak pernah bisa kami lupakan karena terasa begitu api neraka. Sekali lagi, inilah kutukan fotografik memori. Sekolah ini seperti sebuah bagian dari tradisi pendidikan bagi keluarga Prawiro. Baik Yu Kenanga maupun Yu Bulan menempuh masa SMA di sini tanpa persoalan. Meski Pak Kepala Sekolah dan beberapa guru mengetahui status Bapak, toh Yu Kenanga dan Yu Bulan tak pernah mengalami kesulitan yang serius karena mereka murid-murid berprestasi dan tak pernah mencari ribut. Karena itulah secara otomatis ibu menganggap hidupku dan Bimo akan baik-baik saja seperti yang dialami kedua kakakku. Tetapi tentu saja itu hanya terjadi di film-film Hollywood yang diputar di bioskop Monas Theater atau Presiden Theater yang mewajibkan protagonis yang mengalami kesulitan kelak akan diganjar kebahagiaan. Sementara skenario hidup yang sudah tertulis untukku, aku harus menderita sampai akhir hayat. Nama Bapak akan menggelantung terus-menerus di dalam setiap gerak-gerikku selamanya, sepanjang masa. Mungkin sampai di alam kubur. Ada seorang murid yang paling layak diletakkan di lapisan kerak terbawah neraka bersama Denny Pardana. Dia anak tunggal konglomerat Arya Perdana yang menguasai berbagai lisensi tambang di seluruh penjuru negeri ini. Dan tentu saja Denny tak pernah malu mengulang-ulang keintiman ayahnya dengan para pejabat tinggi dan beberapa anggota kabinet di zaman itu. Di masa itu, kedekatan dan kemesraan pengusaha dengan pejabat pemerintah bukanlah sesuatu yang perlu disembunyikan. Justru berdekatan dengan pejabat tinggi adalah sesuatu yang sangat dibanggakan, karena korupsi dan pemberian lisensi tanpa tender adalah bagian dari kehidupan Indonesia. Jika perlu dipamerkan melalui foto-foto yang dibingkai dan dipajang di ruang tamu, mungkin itu pula yang menyebabkan 5 orang hamba Denny Perdana selalu mengelilinginya dan sigap mempersembahkan apa saja yang dibutuhkan Tuan Besar. Denny bahkan tak sungkan bercerita bagaimana ayahnya memberi hadiah sebuah jam meja berlapis emas kepada salah satu pejabat tinggi yang sangat dekat dengan orang nomor 1 di negeri ini. Iya, jam emas. Jika peristiwa semacam itu terjadi di Jepang, biasanya si pejabat akan mengundurkan diri. Pernah juga ada yang saking malunya bunuh diri. Di Indonesia, pembalasan utang budi dengan benda super mewah malah menjadi sebuah kebanggaan. Ketika memang negara yang moralnya bolak-balik. Di masa itu, anak-anak pengusaha besar atau pejabat tinggi punya ciri-ciri yang mirip. Mereka akan diantar mobil Mercedes dengan supir atau sesekali menyetir sendiri mobil CJ7. Aku baru mengetahui nama mobil itu dari Robert yang lebih paham ragam kendaraan. Mereka akan mengenakan sepatu merek Kickers atau Puma bergonta-ganti warna dan gaya yang diakui sebagai oleh-oleh kawan papa atau yang biasanya adalah centeng sang pengusaha. Membawa banyak duit di dompet, sebungkus rokok di kantong, atau di tas atau di ransel yang tak berisi buku melainkan liner. Salah satu buku tulis yang sudah disobek-sobek yang digunakan di kelas agar terlihat belajar, terutama jika mata pelajaran matematika. Satu buku Annie Arrow atau stensilan lainnya. Mereka adalah golongan yang menulis dan berdialog dalam bahasa huruf. Contohnya, mereka adalah kaum yang memalukan karena menulis di kantor atau di sekolah karena tidak paham aturan pemisahan kata di, dan sangat mungkin mereka tak peduli. Mereka juga akan mengucapkan kata merubah dengan santai tanpa dosa karena tidak peduli bahwa kata dasar ubah bukan rubah.
Anak sekolah macam Denny dan kelompoknya membuat aku merinding, bukan karena aku takut pada sosok mereka, tetapi karena kedunguannya suatu saat bakal menguasai Indonesia. Bukankah banyak orang dungu di negara berkembang yang justru jadi pemimpin atau pejabat tinggi? Dari kelima hamba Denny Perdana yang cukup peduli kepada urusan akademik hanyalah Trimula Rahadi. Mungkin karena dia satu-satunya anak yang situasi keuangannya biasa-biasa saja dan hanya dia yang peduli untuk menulis dan berbahasa dengan baik. Ayah Trimula adalah wakil direktur salah satu perusahaan ayah Denny Perdana. Maka geng Denny memperlakukan Trimula sebagai andalan pusat percontekan, sekaligus menjadi hamba sahaya yang paling mudah disuruh-suruh dan dibentak-bentak. Apalagi Trimula bertubuh tinggi dan agak kurus, berwajah putih pucat dibandingkan Denny dan kawan-kawannya yang bertubuh tinggi dan besar. Maka Trimula seperti tak punya pilihan selain mematuhi perintah Denny dan kawan-kawannya. Perseteruan dengan kelompok Denny terjadi 2 kali. Yang pertama, sebuah peristiwa tragis yang melibatkan Trimula, dan pertikaian kedua yang berakibat fatal bagi Bimo, aku. Kejadian pertama sebetulnya suatu yang tak sengaja ketika seisi kelas sedang malas-malasnya karena Pak Danang absen. Seperti biasa pada zaman SMA zaman itu, jika guru absen, murid-murid bakal keleleran, entah mengganggu kawan di kelas lain, atau mengobrol, atau bagi yang rajin malah belajar mandiri, yang begundal atau akan merokok di warung. Sementara aku selalu menggunakan kesempatan ini untuk ke kamar mandi. Saat aku baru memasuki kamar mandi, lelaki di lantai 2 sekolah kami, aku sudah merasa ada yang aneh karena pintu toilet tertutup. Betapa terkejutnya aku menemui Denny dan kawan-kawannya tengah menyiksa seorang murid lelaki yang kurus, basah, dan nyaris tak mengenakan apa-apa selain celana panjang seragam. Lebih kaget lagi ketika aku menyadari wajah yang biru lebam yang nyaris tak kukenali adalah Trimula. Masih tercengang, kulihat kaki Denny menendang perut Trimula hingga dia ambruk total. Saat itu juga aku langsung menghampiri Denny dan mendorong tubuhnya. Terdengar Julian menjerit sembari merangsak maju, tetapi tubuhnya yang tinggi itu kusingkirkan dengan mudah dan jatuh menimpa yang lain. Tak peduli lagi dengan Denny dan kawan-kawannya yang masih mengeluh di lantai kamar mandi. Selekas mungkin aku mengangkat badan Trimula yang ringkih dan basah kuyup itu. Aku membopong badan yang terasa hanya ringan bak sehelai daun itu ke kantor guru yang nyaris kosong karena mereka tengah mengajar. Hanya ada Ibu Sarmi, guru matematika, yang kaget dan pontang-panting membantu menyediakan kursi panjang agar tubuh Trimula bisa direbahkan. Ibu Sarmi seperti sudah terbiasa menghadapi peristiwa semacam ini karena dia segera saja membantuku membersihkan luka-luka di sekujur tangan dan punggung Trimula dengan handuk dan air hangat. Entah kapan dan bagaimana handuk itu sudah ada di samping kursi. Aku tak peduli lagi karena begitu sibuk membuatnya Trimula minum. Khawatir dia sudah nyaris tak sadarkan diri. Perlukah kita membawanya ke klinik sekarang, Bu? Ibu Sarmi tidak menjawab langsung. Dia membantu Trimula menenggak air putih dan obat pereda sakit sambil meminta aku mencarikan kemeja seragam Tri. Aku menanggapi permintaan itu sembari menggelengkan kepala kepada aku. Karena aku memang tak tahu bagaimana seragam Tri bisa dilucuti dari tubuhnya dan mengapa si bangsat-bangsat itu menelanjangi dia. Untung saja mereka masih membiarkan Tri mengenakan celana seragamnya. Tiba-tiba saja aku ingat, mata pelajaran terakhir adalah olahraga. Ketika Tri sudah bisa menjawab pertanyaan Bu Sarmi dengan suara terbata-bata, aku berlari melesat ke lantai bawah. Sebagian teman sekelas kelihatan sudah berleleran ke kantin. Sedangkan sebagian lagi masih di kelas, hanya berbincang atau saling melempar pesawat kertas.
Bimo yang tengah membuat sketsa tampak tercengang melihat aku geruwalan mengorek-orek ransel dan segera mengambil t-shirt olahragaku yang berwarna putih. "Lu mau kemana, Lam? Memangnya sudah jam olahraga?" Bimo ikut-ikutan mengorek-ngorek ranselnya mencari t-shirt olahraga miliknya. "Tri, dikerjain geng Denny." Bimo memandangku heran. Tangannya yang sedang mengorek ransel langsung berhenti. "Trimula anggota geng Denny." Aku memberi kode agar dia mengikutiku ke kantor guru, dan Bimo segera saja berdiri dan mengekotku sambil berlari secepat mungkin. Hanya dalam waktu 2 menit, kami sudah berada di hadapan Bu Sarmi yang masih memberikan minum kepada Tri. Seluruh tubuh Tri masih terlihat penuh lebam dan luka. Tapi paling tidak, dia bisa terlihat lebih baik karena sudah sadar diri. Kali ini sudah ada 2 guru lain yang ikut mengelilingi mereka sembari menyebut nama ayah Denny. Aku segera memberikan t-shirt olahraga kepada Tri dan membantunya karena dia mengalami kesulitan mengangkat lengannya. "Lu harus ronsen." Aku ingat betul, Tri terjerit setiap kali aku menyentuh lengannya. Sementara aku membantu mengenakan t-shirt olahraga milikku yang terlalu besar di tubuhnya yang tipis dan ringkih itu. Aku mendengar Bu Sarmi dan kedua guru BP cepat sekali menyimpulkan ini adalah hasil karya Denny dan para hambanya. Yang aku tak paham, mengapa Denny dan kawan-kawannya memutuskan untuk menyiksa anggota kelompoknya sendiri. Bukankah Tri bagian dari kelompok itu? Tri menggelengkan kepalanya ketika Bu Sarmi menanyakan apa yang terjadi padanya. Akhirnya mereka memutuskan mengantar Tri ke rumah sakit. Sementara guru PP menelpon orang tua Denny. Kami ke lapangan karena pelajaran olahraga sudah akan dimulai. Bimo dan aku sama-sama terdiam, memikirkan apa gerangan akar perseteruan antara Denny dan Trimula. Beberapa hari setelah peristiwa itu, aku hanya mendengar ayah Denny yang sudah dipanggil ke sekolah. Tetapi Denny tak memperoleh hukuman apapun. Aku sungguh tak paham apa yang tengah terjadi. Mungkin karena ayah Trimula adalah salah satu wakil direktur di perusahaan holding Perdana Group milik Arya Perdana, ayah Denny. Maka mereka menyelesaikan secara kekeluargaan. Hanya sebulan kemudian, aku mendengar dari Bimo bahwa kemungkinan Trimula akan pindah sekolah. Ini perkembangan yang aneh dan sama sekali tak terduga. Bimo dan aku akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumahnya di daerah Pulau Mas. Rumah keluarga Rahadi di Perumahan Jatimas, Jakarta Timur adalah salah satu komplek perumahan di Jakarta yang didirikan pada awal 80-an. Perumahan yang kelak berkembang menjadi pilihan kelas menengah yang bisa dibeli dengan pembayaran dicicil dan bunga terjangkau. Paling tidak, seingatku, Jakarta mengalami perkembangan usaha real estate yang bludak, hingga dengan mudah kelak kelas menengah ke atas menjadi enggan bersikap kritis pada pemerintah Orde Baru. Rumah bercat putih itu berhalaman depan dan tidak terlalu luas dan diselimuti rumput gajah yang hijau dan basah tersiram hujan. Beberapa pohon digantungi pot berisi suplir persis seperti milik ibu di halaman kecil mungil depan rumah kami. Bedanya, taman rumah Trimula ini disertai beberapa pokok bunga berwarna kuning dan merah jambu yang membuat rumah ini terlihat asri dan manis. Tetapi kondisi Trimula sore itu sungguh buruk dan muram. Kami menatap Tri yang sedang duduk di tempat tidurnya dengan lengan kanan dibalut gip karena patah setelah diinjak Denny. Warna biru lebam di wajahnya belum pulih. Mata kiri yang bengkak dan jahitan di alis mata kanan menunjukkan Tri mengalami siksaan yang cukup lama dan keras sebelum aku datang. "Halo superhero," Tri tersenyum sedih. Sebuah gurauan yang sia-sia. Aku ingat ucapan Tri karena sejak saat itulah Bimo sering mengatakan aku adalah superhero yang selalu siap membelanya. Sebagai anak SMA, seharusnya gurauan hiperbolis seperti ini membanggakan.
tapi aku sama sekali tidak bangga dan malah menjadi gusar karena masih tak paham preman macam Denny atau Boris selalu mempunyai kemampuan menyeleksi mangsanya. Kami sama-sama mencoba bersalaman dengan tangan kiri Tri karena tangan kanannya tak berdaya digantung dengan penyangga lengan. Tri mempersilahkan kami duduk di mana saja. Bimo menyeret kursi belajar ke tepi tempat tidur. Matanya menatap beberapa deret obat yang harus ditenggak Tri. Aku hanya bersandar di dinding sambil mengamati kamar Tri yang jelas lebih luas daripada kedua kamar kakakku jika digabung dan jauh lebih rapi. Meja belajar dan rak buku Tri sangat bersih dan terlihat disusun secara obsesif, nyaris seperti rak bukuku yang disusun dengan ketelitian yang agak sinting, menurut Cibulan. Baru kali ini aku merasa senang karena ada orang lain yang sama sintingnya denganku, hingga susunan buku harus sama panjang dan lebarnya, karena jika sedikit miring letaknya, hal itu akan mengganggu tidurku sepanjang malam. Yang berbeda antara kamarku dengan kamar Tri yang mewah ini adalah dindingnya yang bercat krem dengan beberapa poster peta kuno menunjukkan sesungguhnya Tri anak sekolah yang serius dan entah setan mana yang melemparnya ke dalam kelompok jahanam itu. Sementara kamarku yang ukurannya hanya seperempat kamar Tri tentu sangat bersih dan rapi karena aku tak akan bisa tenang melihat sebutir debu yang melekat dan mengotori meja belajarku. Meski dengan tempat tidur kayu sederhana dan kasur kapuk yang sudah menipis, buku-buku di atas rak itulah yang membuatku merasa memiliki perasaan minat dengan Tri. Aku gatal ingin menghampiri rak buku Tri yang melekat pada dinding seberang tempat tidurnya. Tetapi aku harus berbasa-basi dulu menanyakan kapan dia harus mengunjungi dokter lagi dan berapa lama lengannya harus dibalut gips. Karena Bimo mulai berkelakar agar menandatangani gips. Kebiasaan generasi kami mencoret-coret gips atau baju seragam saat lulus. Aku bergerak mengecek judul-judul buku milik Tri. Koleksinya tidak jauh dari perpustakaan kecil milik kami di rumah. Berbagai karya sastra klasik, serangkaian komik. Dia penggemar Tintin dan komik lokal seperti Wiro Anak Rimba. Dan ternyata dia juga pembaca Mahabharata versi komik era akusasi. Di rak bawah terlihat koleksi buku biografi para ilmuwan seperti Thomas Alva Edison atau Marie Curie, sederetan buku tentang Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan sejarah negara-negara Eropa. Sekali lagi, mengapa anak sebaik dan serajin ini harus bergaul dengan bajingan macam Denny dan kawan-kawannya? Kalau boleh jujur, Trimula akan lebih cocok bergaul dengan Bimo dan aku daripada dengan para begajul itu. Tampaknya Tri tak akan mau mulai membahas rencananya pindah sekolah. Dia hanya menunjuk ke sebuah lemari es mungil di sebelah meja belajarnya. Ada Coca-Cola, Sprite, Fanta, Green Spot. Kalau mau, Sarsaparilla, aku bisa minta Mbak. Ayo Bim, Lam. Betapa nyamannya di dalam ruang dengan mesin pendingin yang menderu-deru itu, yang diliputi buku-buku yang dicintai pemiliknya. Betapa indahnya hidup jika kapan saja kita bisa merebut minuman soda dingin sambil melahap buku apapun yang mengisi kalbu. Namun, aku tahu betul, ada kesedihan abadi di dalam mata Tri. Bapak menganggap sebaiknya aku pindah sekolah. Gue menurut, sederhana kok. Tiba-tiba saja Tri mencoba menjawab pertanyaan yang tak pernah kami lontarkan. Jadi, lu masih nggak mau bilang kenapa bangsat-bangsat itu nggak pada ngamuk sama lu? Tri memandangku dan menggelengkan kepalanya. Buat apa lagi, Lam? Supaya mereka jangan melakukan itu lagi lah pada orang lain, Tri. Mereka tak boleh dong melakukan kekerasan tanpa dihukum, kata Bimo yang kali ini berbicara tanpa henti. Sebagai anak yang sangat sering diajar kiri kanan oleh preman sekolah maupun bapak tiri di rumahnya, tentu saja Bimo membela sepenuh hati.
Bokap gua sudah bertemu dengan bokap Denny, katanya sambil memperbaiki posisi lebih tegak. Dengan sigap, Bimo membantu menumpukan bantal-bantal di belakang punggungnya, dan Tri mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Akhirnya, meluncurlah cerita Tri yang membuat darah-darahku semakin mendidih. Menurut Tri, kelompok Denny mempunyai serangkaian kebiasaan ganjil. Kebiasaan yang sering dilakukan sebagian anak-anak orang kaya di zaman itu. Saling menantang untuk mengutil sesuatu yang remeh-temeh dari sebuah supermarket atau pertokoan mewah. Di zaman itu, Jakarta masih di awal periode pembangunan pertokoan mewah. Orang-orang kaya lazim pergi ke Singapura untuk berakhir pekan, melambai-lambaikan kekayaan mereka. Maka pemerintah memberikan keringanan izin pembangunan toko-toko serba ada dan kelak disebut sebagai mall. Nah, menurut Tri, aksi mengutil ini diawali dengan pencurian sebotol 2 botol minuman bersoda di toko-toko kecil. Lama-lama keahlian mereka naik tingkat dengan mengutil rokok kretek atau camilan. Tak berapa lama kemudian, mereka semakin nekat mengutil ke toko-toko di plaza terkenal di Blok M. Bimo ternganga mendengar cerita itu. Kok bisa? Buat apa? Bukannya mereka semua mampu membeli rokok atau cemilan? Uang saku mereka bisa dapat 100 slop rokok. Tri menggelengkan kepala. Sungguh tak paham. Hanya untuk iseng. Hanya merasa tertantang katanya. Tugas gue hanya melihat kiri kanan agar Denny atau Jul bisa mengutil dengan aman. Gue sendiri selama ini tak pernah ditantang untuk ikutan mencuri. Aku terdiam. Ini baru babak pertama. Babak kedua, pasti Denny bukan sekedar menantang, tapi memaksa Tri untuk berani seperti lelaki. Demikian Tri meniru ucapan Denny padanya. Denny serta Julian dan Roni, kedua hamba yang biasa disebut sebagai pengawal Denny, menganggap sudah waktunya Tri menggarap toko-toko jahanam yang dianggap melakukan overpricing barang-barang yang dijual. Tentu saja Tri, si pelajar SMA yang paling cerdas itu, mencoba menjelaskan kepada gerombolan bodoh itu bahwa mahalnya barang-barang yang dijual di pertokoan mewah karena harus memperhitungkan pajak, penyewaan toko, dan seterusnya. Agaknya Denny tidak peduli karena tujuannya bukan ingin membela rakyat yang tak mampu. Denny memaksa Tri untuk memberanikan diri mengutil lighter merek Zippo yang selalu menjadi pegangan semua lelaki di Jakarta, baik anak-anak SMA yang baru belajar merokok maupun bapak-bapak berperut tambun. Singkat cerita, Tri yang polos, kurus, dan sangat tidak pengalaman untuk keluar jalur, apalagi melakukan tindak kriminal kecil-kecilan, akhirnya pasrah dijebloskan ke api neraka oleh para begajul. Dengan kegugupan dan tingkah Tri yang terlalu mencurigakan karena melirik ke sana kemari, tentu saja pelayan toko langsung melapor pada pihak keamanan toko serba ada itu. Hanya dalam sekejap, Tri sudah digiring ke kantor plaza, sementara ketiga begajul sudah menghilang entah kemana. Dia harus menelpon ayahnya yang didampingi pengacara. Segalanya berakhir damai dengan hukuman Tri tidak diizinkan mengunjungi toko itu lagi. Rupanya ayah Tri menceritakan insiden ini kepada ayah Denny. Tentu saja anak manja yang paling gerah itu ditegur orang tuanya. Itu panas hati. Maka keroyokan di kamar mandi itu adalah ganjaran Denny dan kawan-kawannya terhadap Tri. Tapi kenapa mesti lu yang pindah sekolah sih? Bukannya bangsat-bangsat itu yang harus pergi. Akhirnya aku memuntahkan kalimat yang sudah kutahan sejak lama. Tri tidak langsung menjawab. Dia memandangku. Rasanya tidak mungkin Alam. Bokap Denny kan atasan bokap gue. Segala sesuatu tampaknya harus selalu bermuara pada siapa bokap lu, siapa nyokap lu. Mungkin karena itulah Indonesia tak pernah dianggap serius oleh berbagai negara, karena selalu saja jarang
karena segala sesuatu jarang diselenggarakan berdasarkan merit. Dan bagi warga Indonesia seperti Bimo dan aku dan ribuan anak-anak tapo lainnya, persoalan siapa bokap lu adalah pertanyaan yang akan selalu membuat kami gentar, karena pasti akan berakhir dengan suasana yang tak nyaman. Malam itu, sebelum berpamitan, kami menepuk bahu Tri dan mengucapkan agar dia cepat sembuh. Dengan darah yang masih mendidih karena merasa Tri diperlakukan tidak adil, bahkan oleh ayahnya sendiri, aku mengajak Bimo untuk pulang. Aku menghiburnya, barangkali akan ada bus tingkat yang lewat dan kami bisa memilih duduk di atas. Kami sama-sama menunggu bus dalam diam. Ternyata, meski kami mendapatkan bus tingkat, Bimo tak terlalu terhibur. Di atas bus, aku melihat keluar jendela, betapa malam itu menjelma menjadi sehelai kain hitam yang membungkus hidup kami. Peristiwa kedua yang membuat Denny dan aku perang fisik hanya terjadi beberapa bulan setelah kasus Trimula. Karena Denny sering sekali mengucapkan kalimat, bokap gua, bokap gue, nyokap gue. Bisa dibayangkan apa yang terjadi ketika dia mengetahui siapa bapakku dan bapak Bimo. Aku tak yakin dia mengetahui status keluarga kami. Tetapi untuk bulan-bulan pertama, kami semua menjadi anak SMA yang mengenakan celana panjang. Denny masih sibuk sendiri pameran mobil CJ7 atau Mercedes di hadapan murid-murid perempuan populer yang biasa menjadi gadis sampul majalah Dara yang sedang dihits di masa itu. Nah, majalah Dara inilah yang kemudian menjadi awal petaka. Tepatnya, imajinasi Bimo menjadi awal persoalan yang akhirnya menentukan perbelokannya ke kehidupan akademik kami. Paling tidak itu bahasa resminya. Jika menggunakan bahasa anak-anak SMA di tahun 80-an yang dikuasai idiom prokem Blok M, gara-gara elu sekarang kita pokul disokin, atau bahasa kaum penghuni bumi yang baru, mohon membuka kamus bahasa prokom di tahun 80-an. Dimulai dari nama Faradina Haryadi. Aku tak terlalu tahu dan tak peduli dengan para gadis SMA yang menjadi sampul majalah Dara. Dari beberapa kawan satu sekolah yang kebetulan berpapasan, mereka yang menjadi model majalah Dara atau sampul majalah itu biasanya perempuan muda yang secara umum dianggap cantik ukuran di masa itu, berkulit bening, berambut ikal, yang kemudian bergelombang macam aktris Hollywood Farrah Fawcett dan berhidung lancip. Semua hal yang jarang menarik bagiku. Mereka sering menanyakan nomor telepon rumahku melalui Bimo, dan Bimo sering memberikan untuk iseng menggangguku. Ini bukan saja merepotkan aku, tetapi menjadi persoalan karena Yubulan yang menjadi penjaga telepon rumah merasa terganggu. Dia menegurku karena banyaknya perempuan yang menelepon rumah kami. Ketika aku menggerutu menegur Bimo, dia tertawa terbahak-bahak. Kami sebetulnya sama-sama belum tertarik bergaul dengan para perempuan cantik dan bening yang senantiasa harum itu, karena kami tak punya bahasa pembicaraan dengan mereka. Tetapi nampaknya Bimo tersangkut oleh satu wajah, satu nama, Faradina Haryadi. Ceritanya begini, aku perlu menyusunnya dari kisah Bimo, karena keributan ini akhirnya menyeret-nyeret aku dan kepalan tanganku. Sudah lama Yukenanga menyarankan Bimo mengirim sketsanya ke media-media remaja yang sedang bertumbuh subur di Jakarta. Ada majalah Kelana yang isinya penuh dengan cerita pendek yang asik dibaca, ditulis oleh penulis-penulis senior maupun penulis muda. Ada 18 halaman yang disediakan untuk komik bersambung. Mungkin itu sebabnya aku lebih suka berlangganan majalah Kelana, sementara Yubulan berlangganan majalah Dara. Tentu saja saat itu Yukenanga yang sudah bekerja lebih sering membaca majalah serit berita zaman, meski dia hanya membelinya ketika ada laporan utama yang menarik karena harganya cukup mahal untuk kantong kami.
Sesekali Yukenanga ikut membaca majalah Dara yang menjadi pegangan Yubulan karena majalah itu juga memuat artikel atau cerita pendek yang menarik. Pada saat itulah Yukenanga dan Yubulan mendorong-dorong Bimo untuk mengirim karyanya ke majalah Dara. Tampaknya kedua kakakku menganggap siapa tahu majalah populer itu akan memberi kesempatan pada Bimo untuk membuat ilustrasi cerpen-cerpen remaja yang lazimnya selalu memperlihatkan wajah gadis remaja cantik yang seperti sudah kukatakan mirip aktris Farah Fawcett. Bimo langsung setuju. Dia membuat ilustrasi wajah perempuan dengan cat air warna lembut, khas ilustrasi majalah remaja di saat itu. Dia mengirimkannya dengan pos kilat. Aku sendiri tak terlalu memperhatikan sketsa Bimo karena aku sibuk menangkis dorongan atau tepatnya pemaksaan Yukenanga untuk mengikuti jejak Bimo, mengirim cerita pendekku ke majalah Dara. Aku masih malas karena tidak tahu bagaimana caranya menulis cerita yang melibatkan cinta remaja. Cerpen-cerpenku di majalah Kelana biasanya lebih membahas soal-soal sepele, seperti perasaan seorang anak laki-laki yang melakukan perjalanan naik kereta api hanya untuk mencari ayahnya. Pernah juga aku menulis tentang seorang anak yang berusaha setengah mati menghapus memorinya, karena dia memiliki kemampuan mengingat apa saja yang terjadi dalam hidupnya. Aku belum pernah menulis tentang cinta, perempuan, apalagi romansa remaja. Ternyata redaksi Dara menyukai ilustrasi Bimo dan hanya meminta Bimo untuk menambahkan latar belakang wajah perempuan itu. Sang redaktur memberitahukan cerita pendek yang akan dimuat di majalah Dara sebulan lagi, dan ilustrasinya Bimo anggap pas sekali. Yang perlu ditambahkan adalah latar gedung sekolah dan beberapa anak SMA yang tengah berjalan. Bimo menyanggupi dan menyelesaikannya hanya dalam sehari. Dia begitu bahagia dan aku ikut senang melihat sinar matanya. Ledakan itu terjadi ketika majalah Dara edisi terbaru terbit. Siang itu di jam istirahat, aku memutuskan membaca kembali catatan kimia karena di mata pelajaran terakhir Pak Handoko gemar memberi kuas mendadak. Sedangkan Bimo seperti biasa ke perpustakaan. Tetapi setelah 10 menit Bimo tak kunjung kembali. Aku menduga jangan-jangan dia kelaparan dan mampir ke warung bakso. Tanda tanyaku terjawab dengan segera ketika beberapa anak kelas sebelah berseru-seru melalui jendela kelas kami. Bimo, Bimo. Aku melesat menuju toilet lelaki yang sudah kukerumuni sesama anak-anak kelas 1. Ketika aku membentak mereka untuk minggir, mereka memberi jalan sembari mendesiskan nama Bimo. Pada saat itu, pintu terbuka, aku merasa seperti menyaksikan sebuah adegan ulangan dengan pelaku yang sama dan korban yang berbeda. Kali ini, aku melihat Bimo tengah dikepung 4 hamba sahaya Denny. Begitu terlihat Denny sedang mencekik leher Bimo, aku meloncat, mendorong para hamba sahaya yang berbentuk pagar dan mengerumuni tubuh Denny. Tanganku menarik bahu Denny dan meninju wajahnya. Hanya dalam hitungan beberapa detik, tubuh Denny sudah terkapar di lantai kamar mandi. Julian yang mencoba mencengkeramku dari belakang, cukup ku dorong belaka, dan dia terpental. Bimo terperangah. Keringat membasahi tubuhnya. Tampaknya dia terkejut melihat para preman itu kini terkapar di lantai. Sementara 3 begaju lainnya berdiri ketakutan. Tangan Bimo mencengkeram majalah Dara yang sudah koyak-koyak. Kutangkap sekilas majalah itu memusat sketsa karya Bimo yang sangat kukenal gayanya. Halus dan penuh arsip pada wajah objek. Dengan warna-warni pastel cat air yang menjadi ciri majalah Dara. Aku masih bisa melihat mata perempuan yang digambar dengan bening, cantik tapi dengan sinar yang tajam dan tegas. Rasanya aku mengenal wajah perempuan itu. Aku tak peduli begitu dengan puluhan mata yang menyaksikan kami karena tak pernah ada yang berani menentang Denny dan para hamba. Yang penting, aku berhasil melepaskan Bimo dan majalah sobek yang didekapnya dari cengkeraman tangan Denny yang besar dan cukup lihat itu.
Diiringi pandangan mata anak-anak, aku menggiring Bimo ke dalam kelas, mumpung bel masuk berbunyi. Hanya beberapa saat kemudian, terdengar suara ketua OSIS berseru membubarkan kerumunan di depan toilet. Anak-anak monyet yang tak punya kerjaan itu lantas bubar, terutama karena sosok Pak Handoko. Guru kimia yang garang luar biasa sudah terlihat dari jauh berjalan tergopoh menuju kelas 1 IPA 3, kelas kami. Ini adalah keberuntungan Bimo, karena bagaimanapun berkuasanya Denny dan ayahnya, mereka tetap tak berani mengkonfrontasi guru seperti Pak Handoko. Tiba di kelas, aku buru-buru mencari handuk kecil yang biasa kubawa untuk olahraga. Lantas kulempar pada Bimo agar dia bisa mengelap wajah dan tubuhnya yang berkeringat dan penuh kotoran, karena tampaknya dia ditendang dan diinjak. Begitu Pak Handoko sudah muncul di depan pintu, situasi sudah agak terkendali dan kami siap dengan tes kimia, meski hatiku sama sekali tidak siap untuk melupakan apa yang terjadi. Usai ulangan kimia dan setelah yakin tubuh besar Pak Handoko terlihat menjauh dari kelas kami sembari menenteng setumpuk kertas ulangan, barulah aku menatap Bimo. Tanpa mengucap apa-apa, Bimo mengeluarkan majalah darah yang sudah lusuh dan agak sobek di sana-sini. Dia membuka halaman cerita pendek yang memuat karya Aluna Abimayu, seorang penulis yang aku sukai karena bahasanya lincah dan cerdas. Di samping cerita pendek itu terpampang sketsa wajah seorang perempuan, kira-kira berusia 16 tahun, berambut gelombang, sebahu dengan mata yang besar. Di saat itulah aku baru menyadari bahwa masalah yang dipersoalkan para begajul itu adalah subjek sketsa karya Bimo yang menampilkan wajah Faradina Hariardi. Konon, menurut Bimo, Faradina adalah pacar Denny, atau besar kemungkinan si begajul tak mutu itu sedang mencoba merebut perhatiannya. Dan gadis manis itu, yang dugaanku cukup cerdas, tampaknya belum tertarik dengan berbagai pendekatan yang dilakukan Denny. Untuk beberapa menit pertama, aku masih mencoba memahami situasi. Rupanya, Bimo membuat sketsa atas pesanan majalah darah dengan inspirasi garis-garis wajah Faradina yang berhitung lancip itu. Denny murka hanya karena si gadis adalah seorang yang disukainya, dan baginya pelukis wajah itu seolah Bimo telah berani menginjak teritorinya. Bim, aku tak bisa melanjutkan kalimatku. Tetapi mungkin Bimo yang peka itu menyadari betapa aku khawatir nasibnya beberapa hari ke depan. Gue tak kenal Faradina. Gue cuma suka bentuk wajahnya, kata Bimo dengan nada polos. Kepolosan Bimo kadang-kadang membawa bencana karena dia tak kenal taktik dan strategi. Dia juga tak pernah memikirkan bahwa apapun yang dilakukannya, jika menyangkut perempuan pasti akan ada akibat. Apalagi perempuan menjadi target remaja lelaki seperti Denny. Seperti siang itu, pada hari yang sama setelah Bimo dicekik di kamar mandi, Faradina justru menghampirinya, sehingga Bimo gelagapan seperti baru saja menelan biji kedondong. Kami baru saja berjalan menuju pintu gerbang sekolah, dan aku bermaksud mencari helicak saja karena khawatir Bimo terlalu ringkih untuk menanti bus berjam-jam. Namun, melihat reaksi Bimo saat Faradina yang bening menghampirinya, kelihatannya Bimo mendadak sembuh dari segala rasa sakit dan bilur-bilur akibat penganiayaan Denny. Faradina berdiri begitu dekat sembari memegang majalah darah, dan matanya berfokus pada Bimo. Akibatnya, aku tahu diri dan sengaja menjauh perlahan. Aku menyandarkan tubuh ke tiang gerbang. Aku tahu Bimo bakalan kalap dan gugup. Tetapi sesekali dia harus bisa menghadapi perempuan cantik seperti Faradina tanpa ku dampingi. Hai Bimo, aku tahu ini memang ilustrasi cerpen Aluna, tapi ini modelnya aku bukan sih? Bimo terdiam menelan ludah. Semoga dia menyadari Faradina sekedar bertanya untuk konfirmasi aja. Dan jelas dari ekspresinya dia terlihat senang dengan ilustrasi itu. Aku harus membayangkan tokoh cerpennya yang digambarkan Aluna Abimanyu. Jadi, Bimo menggaruk kepalanya. Tenang, Bimo, tenang.
Bimo melirikku seperti minta bantuan untuk ikut campur dalam pembicaraan mereka. Tapi Bimo tahu betul kali ini dia harus menghadapinya sendiri. Jadi Faradina meminta Bimo melanjutkan kalimatnya. Untuk remaja perempuan seusianya yang biasanya gemar menertawakan kegugupan lelaki, Faradina ternyata termasuk golongan yang baik, penuh pengertian. Biasanya yang membuat Bimo mencut adalah karena murid-murid perempuan sekelasnya berbicara bak mitra liur, sementara Bimo hanya bisa menjawab dengan satu atau dua kata. Jadi, ya yang cocok dan terlintas dalam bayanganku ya wajahmu. Bimo menjawab terpatah-patah. Faradina lantas memegang lengan Bimo. Aku yakin Bimo sudah siap untuk pingsan. Bagus sekali Bimo, terima kasih ya. Kamu punya gambar aslinya? Ada, kenapa? Kali ini Faradina benar-benar memegang lengan Bimo. Boleh untukku? Boleh ya, aku mau aku frame. Bimo perlahan mengangguk, wajahnya tampak agak heran dan bingung. Faradina girang. Dia menepuk-menepuk bahu Bimo dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Sementara Bimo tak paham apa yang tengah terjadi. Hanya berjarak beberapa meter dari mereka, kulihat Faradina tak menyadari ilustrasi itu telah membuat seorang lelaki remaja manja seperti Denny dengan blingsatnya telah menyerbu Bimo. Bimo mengangguk-angguk sambil berjanji akan membawa sketsa asli ilustrasi karyanya besok. Kelihatannya Bimo sudah lupa. Beberapa jam sebelumnya, tubuhnya hampir babak belur di lumat geng Denny. Aku ingat betul, pagi-pagi Bimo memperlihatkan sketsanya kepadaku, sembari berbisik lirih. Ini buat apa ya? Masa gambar seperti ini mau dia bingkai? Aku menjawab bahwa kelihatannya Faradina adalah fans karya Bimo yang serius dan tulus. Jika tidak, mana mungkin Faradina mencari Bimo sampai memegang-megang lengannya. Bimo mengalihkan pandangannya ke lengannya, seolah-olah itu bukan bagian dari tubuhnya. Nikmati Bim, kamu dan karyamu layak dikagumi. Aku menepuk-menepuk bahunya. Tapi aku berseru dengan nada tegas. Lu jangan blow on. Gue malas berkelahi gara-gara soal cewek. Serah terima sketsa lu jangan dilakukan di hadapan anak-anak. Kataku mengingatkan dia tentang peristiwa kamar mandi. Bimo mengangguk perlahan. Keesokan hari, tepat setelah pelajaran pertama bahasa Indonesia, Faradina menghampiri kelas Bimo. Begitu melihat kepala Faradina muncul di jendela kelas, dengan sigap Bimo menarik selembar map yang isinya sketsa ilustrasi yang dijanjikannya. Map itu bertukar tangan dengan cepat laksana penyeluduk. Dari jauh, aku melihat Bimo mencoba mengingatkan Faradina untuk langsung memasukkan map berisi sketsa itu ke dalam tasnya. Dan Faradina mengangguk-angguk sambil kembali menepuk lengan Bimo. Aku semakin yakin si cantik Faradina mulai jatuh hati pada sahabatku itu. Dan aku berdoa semoga alam semesta berpihak pada mereka. Tetapi Denny dan hambanya beroperasi bak preman yang memiliki mata dan telinga di mana-mana. Entah bagaimana kelompok itu segera memperoleh berita yang agak hiperbolis. Bimo merebut Faradina dari tangan pemiliknya. Denny seperti kukatakan tadi, mereka sama sekali bukan sepasang kekasih. Bisa dibayangkan betapa menggelegaknya Denny demi mendengar berita palsu itu. Dan inilah awal segala peristiwa yang kemudian merubah arah pendidikan kami, yang menyebabkan aku berkenalan dengan SMA Putra Nusa dan Ibu Umayani, guru yang mempengaruhiku cara berpikir hingga aku dewasa. Untuk pertama kali, langit Jakarta seperti laut biru beludru yang menghiasi ribuan bintang. Aku takjub karena sepanjang tahun 81 yang penuh dengan begitu banyak drama dan kekacauan dalam hati,
Biasanya kulalui dengan langit malam yang pekat bak tinta gurita. Sementara Bulan, Om Aji, dan Ibu secara bergantian bertanya secara kronologis apa yang terjadi di sekolah hingga Denny dan kawan-kawannya harus dirawat di rumah sakit. Aku hanya menatap langit malam itu. Aku tidak menjawab karena sepanjang hari Bimo dan aku diinterogasi oleh beberapa guru, termasuk Pak Handoko dan Ibu Sarmi. Persoalannya sederhana. Denny dan Julian dibawa ke UGD, meski hari itu juga mereka boleh keluar. Tetapi karena perkelahian itu tengah menyenggol tubuh dan ego para orang tua, ayah Denny mengancam akan melaporkanku ke polisi agar aku dijebloskan ke penjara anak-anak. Kepala sekolah, guru BP, wali kelas, serta guru-guruku panik. Seketika mereka meminta waktu kepada ayah Denny untuk mencari tahu persoalan kami. Problemnya, Denny dan hamba sahayanya yang sempat dibawa ke UGD rumah sakit itu sengaja bungkam. Sementara aku yang merasa malas untuk membela diri juga enggan berpanjang-panjang membela diri. Hal yang paling mengganggu hatiku adalah ketika Ibu dan Yukunanga dipanggil kepala sekolah. Tentu saja di sana mereka terpaksa berpapasan dengan Tante Rukmini. Meski aku dan Ibu dan Yukunanga teguh seperti baja, aku tetap tak ingin membayangkan betapa dinginnya adegan itu, betapa tak nyamannya. Betapapun kelompok Denny dan aku serta Bimo tak kunjung memberi penjelasan, dan satu fakta yang tak bisa dibantah, Denny dan para hambanya tergeletak di UGD rumah sakit mewah di Jakarta Selatan. Salah satu dari mereka katanya harus di ronsen untuk melihat apakah tangannya retak atau tidak. Ternyata tidak ada yang patah atau retak, hanya bilur-bilur kena tendanganku. Haris dan Robert serta Senpai sudah mengajarkan dengan teliti bagaimana menaklukkan begundal tanpa harus merusak tubuh mereka. Namun, toh tampaknya aku akan diadili. Malam itu, setelah 1 jam Om Aji dan Ibu membicarakan, aku hanya diam di samping. Malam itu setelah 1 jam Om Aji dan Ibu membicarakan, aku hanya diam sambil menatap langit Jakarta yang cantik, khususnya hanya untuk malam itu. Akhirnya Yukunanga buka suara. Alam, aku masih diam saja meski harus kuakui berurusan dengan kakak yang satu ini jauh lebih menakutkan daripada berurusan dengan ibu yang mudah kasihan jika aku ngambek. Pada satu saat kamu harus tetap menjawab pertanyaan kepala sekolahmu, guru BP, dan juga pertanyaan ibu dan kami semua di sini, kata Yukunanga. Bukan karena hanya ibu sudah dipanggil kepala sekolah dan kalian berdua terancam keluar sekolah, tetapi karena sejak dulu kita semua dididik untuk belajar bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, terlepas siapa yang benar atau salah. Suasana masih hening. Terdengar suara Bulan yang kali ini betapapun berat hatinya ada di pihak Yukunanga. Ingat Lam, siapapun yang memulai, siapapun yang melakukan provokasi, itu menjadi tak penting karena mereka yang melakukan kekerasan akan lebih bersalah. Demikian Bulan menambahkan. Aku tak tahu apa yang terjadi. Yang jelas, kelima kawanku. Mereka bukan kawanku. Tiba-tiba aku menyentak. Bulan terkejut dan mencoba mengoreksi kalimatnya. Kelima murid dari sekolahmu itu harus ke UGD. Baiklah, ternyata tidak ada yang gegar otak dan hasil ronsen tak terlalu mengkhawatirkan. Bulan melirik Yukunanga yang mendelik. Tapi tetap kaki dan tangan mereka bilur-bilur. Mata Denny bengkak. Dan ada satu lagi, saya lupa namanya. Julian, kemaluannya bengkak. Suasana hening. Itu artinya Lam. Yukunanga menimpali Bulan dengan tegas. Itu sudah tindak pidana kalau mereka mau melapor ke polisi. Yukunanga, Bimo segera mengangkat tangan seolah dia berada di dalam kelas.
Maafkan Yu, bolehkah saya yang... Aku menyenggol kaki Bimo hingga dia menghentikan kalimatnya. Untuk kemudian dia lanjutkan lagi. Tapi kan ini memang gara-gara kamu membela aku, Lam. Aku harus... Aku menggeleng dan Bimo terdiam. Baiklah, kami tak akan bertanya penyebabnya. Suara Om Aji terdengar berat dan berwibawa. Paling tidak, ceritakan bagaimana kamu bisa berkelahi dengan Denny, Julian, dan yang lainnya itu. Apa betul kamu sendirian lawan 5 orang? Om Aji mencoba memancingku agar aku bercerita mengutarakan kronologi peristiwa. Tak mungkin aku berterus terang. Tak mungkin aku bisa bercerita bahwa aku tak ingat apa yang terjadi selain sekelebatan peristiwa seperti adegan video yang dipercepat dengan tombol fast forward hanya karena si penonton enggan menyaksikan adegan buruk. Urusannya bakal berat karena mereka akan menganggap ada skrup di otakku yang bermasalah atau jiwaku sudah sobek-sobek dan perlu dijahit kembali oleh psikiater atau psikolog. Dan aku sama sekali tidak bersedia berjam-jam menceritakan perasaanku pada seseorang yang seolah siap membedah jiwaku. Ya Om, dia sendirian lawan Denny dan 4 anak buahnya. Bimo menjawab sambil segera pindah duduk ke sebelah Om Aji. Sialan, aku tahu betul, pasti dia menghindar dari pelototanku. Dan itu semua karena membela saya, Om. Tante Surti, ini semua karena salah saya, jadi saya saja yang dihukum. Nanti saya akan... Bimo, Yukenanga menggelengkan kepala. Yang menghajar anak-anak itu adalah Alam. Iya Yu, betul. Tapi itu semua karena Alam membela saya. Kalau tidak ada Alam, saya sudah habis Yu. Biem. Aku setengah menghentak. Karena mereka mengikat saya di pohon, mencekik saya sampai saya tidak bisa bernafas, mengencingi kepala saya, menghina ibu saya yang katanya gatal sama... Bimo tak peduli dengan nada suaraku sama sekali. Dia begitu bernafsu menjelaskan, hingga akhirnya segera cerita yang terjadi mengalir begitu saja, seperti air yang jebol keluar dari bendungan. Itulah kali pertama aku mendengar secara rinci apa yang terjadi, dan sesekali gambaran itu kembali merekat ke dalam ingatanku. Bimo menjelaskan bagaimana aku segera berlari mendorong Denny dan Julian yang sedang mengencingi kepala Bimo. Aku tak ingat siapa yang kutendang saat itu, tapi menurut Bimo, aku menendang kemaluan Julian, dan sampai saat ini dia masih meringkuk di UGD. Menurut kabar, sudah diredam oleh obat penenang, dan kencingnya hari ini sudah normal. Setelah melepas Bimo dari ikatan, katanya aku dikeroyok oleh Fred, Anton, dan Roni. Tapi hanya dengan satu tendangan, ketiganya langsung terkapar. Kukira Bimo akan melebih-lebihkan peristiwa itu, sehingga terdengar seperti film Bruce Lee. Tentu saja, Lee dengan ilmu kungfu yang luar biasa, sementara aku masih seorang murid SMA yang sok tahu yang tak bisa memegang sumpah karate. Perlahan aku ingat kembali ketika perkelahian kami mulai ditonton, dikerumuni, dianggap seperti film laga. Sebagian anak-anak kelas 3 mencoba memisahkan aku yang menggocoh wajah Denny habis-habisan. Dan entah bagaimana, beberapa guru dan anak-anak kelas 3 memisahkan kami, menggiring Denny dan kawan-kawannya ke mobil untuk ke rumah sakit, sedangkan Bimo dan aku dihalau ke kantor kepala sekolah. Aku juga ingat bagaimana aku jengkel dan melepas tanganku dari cengkeraman Pak Kimia yang sebetulnya sangat sayang kepadaku. Aku ingat saat itu kulihat tubuh Bimo sebetulnya juga perlu diperiksa dokter karena jelas dia habis digebuki dan dicekik sebelum diikat ke batang pohon. Tampaknya sekrup ingatanku mulai bergerak dengan lancar ketika para guru dan beberapa anak-anak kelas 3 membubarkan perkelahian kami. Aku ingat segalanya. Aku ingat bagaimana Pak Kepala Sekolah menggerutu. Dasar anak komunis ya, kelakuannya tak ada aturan. Sementara aku mendengar Ibu Sarmi dan Pak Kimi Handoko yang galak tapi baik hati itu
menekankan bagaimana Denny dan para hambanya sudah lama menjadi segerombolan preman yang kerjanya menindas kawan-kawan sekelas dan adik kelas. Pak Kepala Sekolah dan Pak BP tampak pura-pura tuli dan tak mengindahkan pembelaan Bu Sarmi dan Pak Kimia. Pak Wali kelas mungkin berada di zona netral karena dia hanya duduk di hadapan kami dan memastikan Bimo yang tampak babak belur perlu ke klinik segera. Ketika Pak Wali kelas membimbing Bimo ke klinik, aku berdiri ikut, namun Pak Kepala Sekolah membentak agar aku duduk. Malam itu akhirnya kami semua termasuk aku berhasil mengumpulkan kepingan cerita dari peristiwa jahanam. Aku harus ke sekolah menghadap kepala sekolah ditemani ibu dan Om Aji. Aku mengatakan aku siap dihukum, dikeluarkan atau dilaporkan ke polisi. Begitu aku menyampaikan kalimat gebah itu, Jukenanga memotongku. Kamu harus ingat, di titik ini persoalanmu bukan milikmu sendiri, tetapi sudah melebar ke seluruh keluarga, kata Jukenanga. Di negara yang masih saja menyiksa anak cucu tragedi 65, mereka selalu lebih menyorot dan menanti kita agar berbuat salah. Sedikit saja kamu lalai, kamu akan selesai. Dan yang merasakan akibatnya bukan hanya kamu sendiri, tetapi seluruh keluarga. Jukenanga benar. Setelah beberapa kali pertemuan yang melelahkan dan membosankan, mereka semua sepakat untuk tidak melibatkan polisi. Jadi, persoalan ini ditangani sepenuhnya oleh sekolah, pihak keluarga Denny, dan keluarga kawan-kawannya yang beberapa kali dipertemukan. Hasilnya adalah dua pilihan yang sama-sama buruk. Aku meminta maaf kepada Denny dan kawan-kawannya, atau jika aku tak bersedia, aku harus sukarela mengundurkan diri dari sekolah itu dan pindah ke sekolah lain. Ketika aku berpikir keras akan memutuskan sesuatu yang tak merepotkan dan menyakitkan hati ibu, aku menerima telepon dari Trimula. Alam, pada awalnya akan terlihat tak adil jika kamu yang keluar dari sekolah itu dan harus mencari sekolah lain. Tetapi percayalah, aku sudah di sekolah yang baru dan merasa lebih bahagia. Di sini kita tak akan bertemu lagi spesies macam Denny. Pergilah dari sekolah itu. Kamu dan Bimo harus bergabung denganku di sekolah yang asik ini. Aku memilih pergi meninggalkan neraka itu. Malam itu, lelaki tak berwajah duduk di tepi tempat tidur dan mengelus rambutku. Aku hanya melihatnya samar-samar, lalu memejamkan mataku. Aku semakin yakin itu adalah bapak atau arwahnya. Mau mengkritik keputusanku untuk pergi dari sekolah itu karena aku lari dari persoalan, tanyaku sambil tetap memejamkan mataku. Mana mungkin aku mengkritik keputusanmu. Aku sendiri lari 3 tahun, hidupku seperti honeymoon, dan selama itu aku menyusahkan kalian. Ketika aku membuka mata dengan terkejut, lelaki tak berwajah itu sudah hilang.